Merdeka! Selamat sore pemirsa, selamat datang di acara reality show paling menantang yang menguji ketangkasan, kecepatan, serta kerjasama dalam sebuah tim. Inilah Cepetan Dong! Masih memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-60 dan masih dalam suasana mengenang para pahlawan kita. Edisi Cepetan Dong kali ini sangat spesial karena kami menghadirkan para pahlawan tanpa tanda jasa yang akan berjuang untuk mendapatkan grand prize sebesar 10 juta rupiah. Nuansa Hari Kemerdekaan Bangsa dan Negara kita tercinta membuat Cepetan Dong kali ini dirancang dengan kemasan spesial. Karena itu, semua peserta yang akan bertarung dengan tantangan Cepetan Dong kali ini berprofesi sebagai guru sekolah dasar alias pahlawan tanpa tanda jasa. Gaji pas-pasan Bak Umar Bakri memaksa pasangan pertama Bapak Fauzi dan Ibu Gwendo untuk kreatif menghidupi keluarga masing-masing. Namun semangat bagai pahlawan membuat profesi mengajar jadi lebih mengasihkan daripada terus bermimpi mendapat durian runtuh. Tapi kalau nasib baik berpihak, Fauzi memastikan hadiah 10 juta sebagai modal buka warung. Sementara Ibu Gwendo memilih untuk mencicil rumah. Dengan mengusung Panji Tim Biru, mereka pun siap mewujudkan impian itu. Ya, uang 10 juta ini kalau dapat untuk modal-modal usaha kecil-kecilan di rumah gitu. Kesabaran dan cinta anak-anak itulah resep pasangan Hari Wijaya dan Ibu Mia dalam melakoni profesi guru SD. Berbeda dengan Ibu Mia yang berharap bisa mencicil rumah, Hari justru ingin berbagi gembira uang 10 juta itu dengan teman dan murid-muridnya. Motivasi saya untuk ikut reality show Cepetan Dong ini yang pertama untuk tambah pengalaman, kedua hadiahnya cukup menarik 10 juta, dan apabila saya memenangkan hadiah ini saya akan bagikan kepada teman-teman dan juga kepada beberapa anak murid saya. Teman-teman seperjuangan dan guru, saya minta doa restu dari kalian semua dan juga murid-murid, dukung Bapak, semoga saya mendapatkan 10 juta rupiah. Ya, kalau memang saya dapat mungkin bisa jadi uang muka ya, sebagai pemilikan rumah PTN gitu. Pasangan yang ketiga ini memang lebih muda dari yang lain. Sosok low profile bernama Uki ini tampak serasi berpasangan dengan Mika, guru olahraga yang baru berusia 23 tahun. Kesiapan fisik Mika dan Uki yang prima pastinya mendukung impian menikmati hadiah 10 juta rupiah. Dua guru muda ini pun tidak ragu untuk berjuang keras di posisi tim putih. Murid-murid saya tercinta, doakan saya semoga sukses menang. Kali ini, semua tantangan yang harus dihadapi ketiga tim berada di kawasan elit Alam Sutera Tanggerang. Pertama-tama, ketiga tim bertarung dengan tantangan berat di kaldera, lalu menuju area permainan paintball. Dari area paintball, ketiga tim akan menuju lokasi aeromodeling. Akhirnya, ketiga tim harus bertarung menjadi tim terbaik menuju titik finish di Family Park Caldera. Pemirsa, inilah para pahlawan tanpa tanda jasa, para guru-guru yang berjuang untuk mendapatkan grand prize sebesar 10 juta rupiah. Merdeka! Tim putih, tim merah, dan tim biru, kalian siap? Pada hitungan mundur saya, 3, 2, 1, Cepetan Dong! Tiga, dua, satu, Cepetan Dong! Kini ketiga tim mengadu kecepatan, ketangkasan, tapi juga kerjasama agar bisa menaklukkan tantangan pertama.
Petunjuk 1, pergilah ke arah kaldera, cari kotak bendera, berbendera. Cepetan dong untuk mendapatkan petunjuk selanjutnya. Misi pertama yang harus dilalui oleh ketiga tim di kaldera adalah memanjat tiang kayu setinggi 17 meter untuk mengambil bendera merah putih yang ditancapkan di ujung tiang. Kemudian meluncur melalui tali yang telah disiapkan. Tantangan ini hanya dilakukan oleh salah satu peserta dari ketiga tim. Setelah kita melakukan lari, kita menemukan petunjuk, terus kita naik tambang yang sudah disediakan. Tim putih yang tiba paling awal di kaldera langsung berjuang memanjat tiang kayu ini melalui jaring yang telah terpasang. Sampai saat ini dan detik ini pun saya tidak menyangka itu yang biasa dilakukan sama abri-abri, kok saya bisa. Beberapa saat kemudian tim biru dan tim merah tiba juga di lokasi yang sama. Wakil dari kedua tim ini pun langsung memanjat tiang melalui jaring yang sama. Dengan sangat hati-hati, wakil dari masing-masing tim terus berusaha merayapi tiang kayu setinggi 17 meter ini. Yang pada saat itu saya naik ke atas, sampai di atas sana, saya diluncurkan dengan tali itu sampai ke bawah. Di situ cukup mencegangkan buat saya karena ketinggiannya sangat tinggi. Tim biru tampak agak lamban dan sedikit gugup. Itu terus terang itu baru pertama kali bagi saya. Saya saking takutnya sampai menggigil gitu. Meski sedikit lamban, tapi tim biru berhasil juga mencapai ujung tiang. Ia pun mengambil benderanya, lalu segera meluncur mengejar tim putih. Tantangan pertama telah ditaklukkan. Tantangan berikutnya adalah mengumpulkan 10 buah ranjau buatan yang terdapat di dasar danau. Tapi untuk sampai ke danau mereka harus menyeberang melalui jembatan tali. Tim putih yang telah melewati tantangan memanjat langsung menyeberangi jembatan tali. Terus! Dikit lagi! Saya juga apa saya bisa gitu ya melewati titian yang ada. Bu Mika pun saya berikan dukungan. Ayo Mika bisa, cepetan Mika. Mika duluan Mika. Oh Bu Anda Mika cepetan. Tim biru dan tim merah juga tidak mau ketinggalan. Meski harus jatuh bangun, masing-masing tim terus berjuang menyeberang melalui jembatan super darurat ini untuk mencapai grand prize 10 juta rupiah. Tantangan buat saya waktu disuruh melewati danau itu ya, pakai tali satu. Saya hanya mengerjakannya tuh 45% dan saya jatuh. Maunya udahan aja nggak ikut, saya udah. Akhirnya ketiga tim tiba di Danau Beranjau. Dengan kondisi fisik yang sudah lelah, ketiga tim terus berjuang mencari ranjau buatan di dasar danau. Tim putih menemukan ranjau pertama, disusul tim merah dan tim biru. Ambisi untuk mendapatkan grand prize 10 juta rupiah terus memacu ke 6 pahlawan tanpa tanda jasa ini untuk menemukan semua ranjau buatan di dasar danau. Dan akhirnya, tim merah berhasil menaklukkan semua ranjau buatan, mendahului tim biru dan tim putih. Ketiga, lokasi kedua berada di sebuah area permainan paintball. Masuklah dan cari petunjuk selanjutnya yang diletakkan di sebuah mobil jeep. Paintball sebuah musik. Rangkaian tantangan di kaldera telah berhasil ditaklukkan oleh ketiga tim. Kini mereka harus mengumpulkan sisa tenaga untuk menghadapi tantangan di lokasi berikutnya,
di area paintball. Pemirsa, di medan pertempuran ini para peserta kita harus menemukan sebuah sasaran tembak yang disimpan di dalam sebuah pipa dan disembunyikan di areal hutan seluas ini. Tapi para peserta harus waspada, jangan sampai menjadi sasaran para penembak jitu. Setelah mereka menemukan target sasaran tersebut, mereka harus bergerak, bergegas menuju sebuah area menembak dan menembak sasaran tersebut dari jarak 15 meter. Rangkaian tantangan di kaldera telah berhasil ditaklukkan oleh ketiga tim. Kini mereka harus mengumpulkan sisa tenaga untuk menghadapi tantangan di lokasi berikutnya, di area paintball. Tim putihlah yang pertama tiba di area paintball. Mereka langsung menuju lokasi tantangan dan mulai membangun tenda. Tim merah tiba sesaat saja di belakang tim putih. Mereka juga segera menuju lokasi tantangan dan mulai mendirikan tenda. Tim biru yang tiba terakhir tidak mau membuang waktu. Mereka segera terjun ke lokasi yang sama, lalu mulai membangun tenda. Kini tim putih, tim merah dan tim biru beradu kecepatan dan keterampilan mendirikan tenda. Ternyata tim putihlah yang paling tangkas menaklukkan tantangan ini, disusul tim biru, lalu tim merah. Kini ketiga tim sudah sangat kelelahan, tapi masih ada satu misi lagi di area paintball ini. Mereka harus menemukan pipa berisi kertas gambar yang akan dipakai sebagai sasaran tembak. Kita di dalam hutan itu sambil ditembakin gitu. Nah kayak itu. sniper itu. Jadi kita harus lari. Pintar menghindar gitu. Yang paling berat itu saya sampai kepala saya sebelah kiri kena sasaran itu sampai benjol sedikit. Ya lumayan sakit juga. Ketiga tim yang sudah kelelahan ini pun kini harus menghadapi situasi yang cukup menegangkan. Mereka berlari sambil berjongkok untuk menghindari hujanan peluru musuh. Dengan sangat hati-hati, akhirnya tim biru menemukan pipa yang dimaksud. Sementara itu, tim merah dan tim putih masih berjuang menghindari tembakan musuh. Tapi akhirnya, tim merah dan tim putih juga berhasil menemukan pipa yang dicari. Ya, memang udah petunjuk dari Allah gitu ya. Pas saya lagi berdoa, ya Allah, gimana pipa yang dicari itu? Pas saya lagi berdoa, alhamdulillah gitu di atas. Selanjutnya, ketiga tim ini akan menguji ketangkasan menembak sasaran dari jarak 15 meter di area Hamburger Hill, Alam Sutra. Tim biru mulai membidik sasaran lalu menembak. Tapi sayang, tembakannya belum mengenai titik sasaran yang ditentukan. Tim merah juga mulai membidik, diikuti tim putih. Tapi tembakan mereka juga masih meleset. Nembak itu saya nggak bisa pas. Karena saya nggak pernah punya pengalaman pegang senjata. Setiap saya ngelihat lihat kekerannya, taunya nembaknya itu arahnya atas sekali. Akhirnya saya gini aja gelar gitu kan. Pada tembakan ketiga, tim putih berhasil menembak titik sasaran dengan tepat. Sementara tim merah baru bisa berhasil pada tembakan kelima dan tim biru pada tembakan ke-9. Misi di paintball pun selesai. Sekarang ketiga tim harus bertarung dengan tantangan terakhir di lokasi aeromodeling Alam Sutra. Pergilah ke sebuah area yang biasa dipakai untuk bermain miniatur pesawat terbang remote control. Cari kotak bendera tempat tandong untuk mendapatkan petunjuk terakhir guna mendapatkan 10 juta rupiah. Di sana, 5 tantangan sudah siap menjegal langkah ke-6 pahlawan tanpa tanda jasa ini untuk mewujudkan impian meraih hadiah 10 juta rupiah. Pak. Ibu, Bapak, sebentar numpang boleh gak, Bu?
pesawat terbang kontrol, Pak. Pak, bisa minta tolong antar nggak, Pak? Siapakah yang paling tangguh menghadapi tantangan ini? Inilah perjuangan ketiga tim untuk bisa mencapai lokasi tantangan terakhir. Bentar, numpang boleh gak, Bu? Miniatur pesawat terbang ini kontrol, Pak. Pas pesawat ini belok kiri, Bapak lurus ya. Belok kiri, Bapak. Bapak kameramen juga dari RCT ikut, Pak. Ya, Pak ya? Pak, udah tolong please, Pak. Aduh, Bapak. Kita nggak dikasih, alhamdulillah. Mas, ayo Mas. Lurus belok kiri, Pak. Lurus belok kiri. Ibu aja yang dia. Enggak. Ibu aja antar saya yang lari, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Aduh, kasihan dong nanti. Nggak apa-apa. Ya, Pak ya. Akhirnya Ibu Mia naik sepeda motor yang di stop. Akhirnya karena nggak muat, akhirnya saya naik truk dengan kameramennya itu menyusul berikutnya. Aduh, bayangkan naik truk. Sedangkan tim biru menumpangi truk. Tim putihlah yang tiba paling cepat di aeromodeling. Baca nih dulu. Buset, banyak banget. 76. Anda berdua harus melakukan 5 rangkaian permainan di tempat yang sudah ditentukan, yaitu 1. Masing-masing dari kalian harus mendapatkan 5 koin yang terdapat di buah pepaya. Ingat, Anda hanya boleh menggunakan mulut saja, karena kedua tangan Anda akan diikat. Bawalah telur menggunakan centong yang sudah disediakan ke titik yang sudah ditentukan. Makanlah kerupuk yang digantung dengan tali di tempat yang sudah disediakan hingga habis. 4. Masing-masing dari Anda harus menggunakan karung yang berisikan jangkrik untuk menuju ke titik yang sudah ditentukan. Terakhir, selanjutnya Anda berdua harus memasukkan pensil yang digantung dengan tali di pinggang ke dalam botol yang sudah disediakan. Tim merah tiba beberapa saat setelah tim biru dan tim putih. Tim putih langsung melaksanakan tugas pertama, menemukan 5 keping koin di dalam buah maja. Dorong mulut. Jaga sama kepala nggak apa-apa. Ingin banget sih. Lihat lagi nggak? Tim biru dan merah juga tidak mau tinggal diam. Akhirnya, tim merah mengumpulkan 5 keping koin yang dimaksud. Dengan segenap tenaga yang tersisa, tim biru juga berhasil mendapatkan 5 keping koin. Di tantangan terakhir ini, ketiga tim yang sudah sangat lelah itu terus berjuang melewati tantangan yang tersisa. Ya mungkin ya kalau saya bandingkan permainan dari pertama dan terakhir, yang paling berat itu ya permainan di kerupuk itu. Udah posisi apa sih namanya, gantung kerupuknya tinggi, anginnya kenceng, ya udah, masya Allah, pusing. Merah udah jauh sekali gitu, kita juga udah putus harganya 0% gitu ya. Pokoknya udah nggak ada sama sekali harapan, kita udah pasti ketinggalan. Yang mendapat 10 juta nih pasti tim merah gitu.
merah, tim biru, dan tim putih saling berlomba menjadi tim yang tercepat untuk bisa mendapatkan hadiah 10 juta rupiah. Lari kembali ke lapangan parkir Caldera dengan membawa bendera merah putih yang tercepat akan mendapatkan 10 juta rupiah. Cepetan dong! Ya! Nggak bisa. Ya ampun Tuhan. Kita yuk. Berapa 1 tahun yuk. Ya semangat kita. Ayo. Ada berhasil Pak, ada berhasil Pak. Akhirnya tim putih berhasil membuktikan dirinya sebagai tim yang paling pantas membawa pulang Grand Prix Cepetandong edisi spesial ini. Dari awal memang kita sudah berjuang sekuat tenaga. Sampai saat ini masih membayangkan gitu, kok bisa, kok saya bisa gitu ya melakukan pekerjaan-pekerjaan yang biasa dikerjakan sama kayak banyakannya seperti ABRI gitu ya. Kayak bagai durian jatuh gitu. Kita mendapatkan hadiah 10 juta rupiah ini. Ya, seperti mimpi menjadi kenyataan. Kita nggak dapat apa 10 jutanya nggak masalah. Kita udah masuk acara ini udah senang aja, udah sampai ke tantangan yang terakhir. Ya, buat saya satu hal saya bisa mempersembahkan sesuatu yang baik gitu, tantangan untuk anak murid juga, murid-murid saya. Perasaannya ya sedih sih ada. Iya, yang awalnya kita beranggapan kemungkinan kita bisa menang. Iya. Ternyata lawan kita lebih kuat dari kita dan dia akhirnya yang berhasil mengalahkan kita dan juara 1 dan kita di tempat kedua. Tapi ini satu perjuangan yang mana di depan mata kadang-kadang sudah kita bisa gapai, ternyata masih ada orang lain yang bisa mencapai seperti itu. Ternyata perjuangan tuh nggak mudah ya. Iya. Baik pemirsa, kami bersama dengan juara kali ini, Bapak Uki dan juga Ibu Mia, dengan uang 10 juta rupiah. Pak, uangnya bisa ditunjukkan. 10 juta rupiah ini adalah harga dari perjuangan mereka di Cepetandong kali ini. Mereka pahlawan tanpa tanda jasa, dan terima kasih sudah menyaksikan Cepetandong kali ini, edisi khusus spesial memperingati Hari Ulang Tahun Kemerdekaan RI yang ke-60. Bersama Pak Uki dan juga Ibu Mia, saya Coki Sitohang. Jangan lupa saksikan setiap hari Sabtu jam 5 sore di RCTI. Oke, sampai jumpa dan merdeka!